Oke baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Henry Majid. Konten kami kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD untuk kali kedua Bang ya. Siap. Hendrik. Laude Nasrullah, Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Wakatobi. Paling muda juga, paling gagah, paling ganteng. Sehat Bang ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana puasa Bang? Tidak ada Alhamdulillah. kendala di sakit apa Bang? Tidak ada ginjal, hanya sahurnya kurang banyak saja. Sahur yang kurang banyak. Saya mendatangi Abang. Di kediaman Abang ini saya mau memperjelas satu isu yang ada yang tengah bergulir di DPRD kemarin. Itu perihal pengangkatan PJ Kades PJ itu pengangkatan perangkat desa di desa Kampo-Kampo Bang ya, di Binong. Mereka kemarin melalui perangkat desanya sudah hadir di DPR. Abang adalah salah satu yang menerima aspirasi mereka. Itu saya ingin Abang jelaskan alur daripada masalah ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di depan. Ya, jadi kemarin tanggal 4 April ada kita kedatangan beberapa perangkat desa dari desa Kampo-Kampo, dari Binongko, menyampaikan aspirasi tentang pengangkatan pemberhentian dari PJ kepala desa dari sana yang mereka duga secara sepihak dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu atas dugaan mereka Bang? Atas dugaan mereka pada waktu mereka ke sini. Yang datang ini adalah orang yang mengganti atau yang diganti Bang? Orang yang diganti. Perangkat desa yang diberhentikan. Oh iya. Nah, lalu kita ambil tindakan cepat tanggal 6 April, 2 hari setelah itu kita undang dinas terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dihadiri juga Pak Asisten 1 dan Kabak Hukum, Kecamatan Binongko. Dan secara gamblang dia menjelaskan seluruh hasil telaah dari camat ini. Tidak ada satupun peraturan yang dirujuk dalam pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh PJ ini. PJ juga datang waktu itu. Berarti PJ ini dalam mengganti perangkat ini juga tidak ada landasan hukum? Tidak ada landasan. Menurut camat, hasil telah camat secara resmi melakukan telah itu tidak ada satupun yang dianggap sesuai dengan aturan yang ada, termasuk Perda nomor 6 yang baru kita sahkan di tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang Bang, jadi perangkat desa yang diganti itu mereka ingin supaya mereka dikembalikan atau diapa? Iya, artinya sesuai dengan peraturan yang ada, yang menjadi diskusi DPR waktu itu kan seakan-akan wibawa dari pemerintah ini tidak berdaya begitu tiba di desa. Hasil telah yang dilakukan oleh camat dengan tebalnya mungkin seperti ini tidak dilakukan oleh kepala desa. Padahal kepala desa ini bukan kepala desa definitif, dia PJ yang bisa diintervensi langsung oleh pemerintah. Saya ingin memperjelas satu hal Bang, itu perihal bahwa atas kehadiran daripada perangkat desa dan juga kepala desa yang kemarin di hearing di DPRD, itu telah ada. Jadi kalau saya tidak salah, berdasarkan pengakuan dari anggota dewan kita juga yang kemarin sempat saya cerita, bahwa kepala desa itu sudah mengakui loh bahwa dia salah. Iya. Dia mengatakan bahwa seluruh peraturan Permendagri, undang-undang dan perda itu juga dia baca, tapi kemudian dia beralasan bahwa saya tidak mungkin menjadi seorang nakoda kapal kalau tidak connect dengan ABK. Ya itu kan di kapal bos. Maksudnya itu kan boleh saja, tapi kan terlalu ini Bang ya. Nah ini yang harus kita luruskan ke publik, bahwa keberadaan Perda nomor 6 ini bukan dalam rangka melarang orang untuk mengganti perangkat desa. Justru dengan Perda nomor 6 ini
mengganti perangkat desa itu lebih berdasar. Itu kan itu tujuan hadirnya peraturan. Tapi kan tentu ada mekanisme. Ya, dengan adanya Perda nomor 6, perangkat desa bisa diganti dengan mekanisme yang lebih kuat sih. Berarti dalam hal ini PJ kepala desa ini dia menabrak ini, Bang. Menabrak dia seluruhnya. tidak mau menabrak seluruh. Tidak melalui rekomendasi camat. Camat tidak merekomendasikan, tetap dia lakukan pergantian. Kabak hukum juga meminta untuk kembali menelaah. Ini hal yang sudah jelas-jelas melarang. Masih mau hasil telaahan dari camat, masih mau ditelaah. Artinya kan ini secara psikologi tidak percaya dengan camat, kan tidak boleh begitu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini. Atau mau turun langsung ke sana, kan sudah ada camat di sana. Ya, paling menarik lagi, Pak. Itu yang PJ kemarin itu sudah ingin, dia sampai mengatakan bahwa dia akan mundur. Ya, itu betul. Bagaimana sikap DPR itu? Dia bilang bahwa kalau ini dikembalikan karena tidak cocok dengan dia akan mundur. Teman-teman kalian bilang mundur saja, bila perlu sebentar malah mundur. Kita tidak mungkin pertaruhkan stabilitas daerah ini untuk satu orang, apalagi berdasarkan like and dislike. Iya. Begitu saya tidak suka saya ganti orang. Itu kan ada prosedur. Boleh ganti tapi ada koridor. Berarti tidak ada problem, Bang. Problem. Nah, itu akan digantikan oleh siapa dia, Bang? PJ lagi. Ya, bisa di PJ kan kalau dia mundur. Aduh, ini yang repot. Nah, terus saya ingin tadi Abang menyinggung persoalan stabilitas yang ada di daerah. Nah, kalau menurut pantauan Abang kira-kira atas yang terjadi itu, atas apa yang terjadi di kampung-kampung untuk jangan sampai merembet kemana-mana ini. Itu bagaimana kira-kira stabilitasnya itu di daerah misalkan? Bupati jangan sampai malah hanya menjadi penyulut api saja. Ya, itu yang kita khawatirkan. Bung Hendrik itu Kabak Hukum pemerintah daerah meminta untuk diberikan waktu menelaah. Tapi saya bilang bahwa untuk kasus perorangan mungkin bisa saja ditelaah dalam waktu yang lama. Tapi ini kan persoalan pemerintahan. Begitu di desa satu kita tidak respon, ya besok di desa yang lain bisa lakukan hal yang sama. Nanti ditelaah lagi, desa sana lakukan ditelaah lagi. Artinya adalah ketidakstabilan daerah. Ribut di mana-mana dan ketika kita memberikan peringatan atau warning seperti ini, jangan pemerintah merasa bahwa kita beradu. Iya. Beradu kan lagi. Kita sama-sama penyelenggara pemerintah. DPR, bupati penyelenggara pemerintahan daerah, sama-sama unsur penyelenggara. Kita punya tanggung jawab penuh untuk kestabilan daerah, karena jaminan dari pembangunan daerah ini stabilitas. Jangan sampai malah ada yang gaduh kemudian dia merembes kemana-mana kan. Ya. Yang menjadi sasaran kan bapak-bapak juga yang ada di DPR. Makanya rekomendasi kita itu sangat tegas. Tidak akan melakukan pembahasan perda apapun selama perda ini tidak dipatuhi, tidak ditaati. Iya. Kenapa kita punya perbedaan semangat menaati perda APBD dengan perda pengangkatan pemberhentian? Sama-sama perda, kita buat juga dengan anggaran daerah, kita sosialisasikan dengan uang. Harus kita sama-sama taati, tidak boleh ada perlakuan berbeda antara perda bertanggung jawab perda perhitungan anggaran, perda APBD perubahan, perda APBD harus sama. Semua perda kita lakukan sama. Berarti ini yang menjadi yang Abang maksud tadi terkait perda ini, perda yang baru saja dikeluarkan di tahun 2021 itu, Bang. Ya. Maksudnya dia akan berimplikasi apa itu, Bang? Misalkan kan perda yang lain dieksekusi, dilaksanakan. Tapi ada yang dikecualikan misalkan di perda ini. Itu kira-kira kajiannya gimana? Itulah yang kita kasih rekomendasi secara tegas bahwa kita juga tidak akan membahas perda yang lain. Perda-perda yang akan kita bahas nanti sebelum ini ditaati. Artinya apa gunanya perda? Kita buat perda ini dengan anggaran daerah, dengan kita sosialisasikan dengan anggaran daerah, harus sama-sama kita patuh. Tidak boleh ada perlakuan berbeda. Dan kalau kita alasannya bahwa harus ditelaah dan lain sebagainya menyebabkan kekacauan,
Ini landasan kita aturan. Negara tidak bisa kalah oleh kekuatan non negara. Saya mau ini, katakan pemerintah daerah kita ikut bermain dalam, ikut paling tidak mencampuri sedikit demi sedikit urusan ini. Celah yang bisa dimasuki oleh pemerintah daerah untuk kasus kampung-kampung gimana? Kira-kira di mana? Kalaupun mereka mau ikut bermain, Soal apanya? soal pergantian atau apa tadi perda yang tidak dijalankan. Ya, ini kan bisa saja dilakukan oleh oknum yang tentu DPRD melihatnya bukan oknum per oknum, tapi kita melihatnya pemerintah daerah. Pemerintah selama tidak bisa dilakukan atau dikembalikan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita lihatnya pemerintah. Kita tidak lihat ini bupati, ini camat, ini kepala desa. DPRD melihatnya pemerintah daerah harus menyelesaikan. Kira-kira Bang ada tidak kaitannya dengan politik kemarin? Kayaknya ada. Kalau karena saya politisi, saya bilang pasti ada. Politisi itu harus terang-terangan. Pasti ada dia. Pasti ada. Tanpa menyebutkan siapa kan. Yang penting kan tidak menyebut. Pendapat. Iya. Orang juga bilang tidak ada, terserah. Nah, menurut Abang, karena Abang adalah orang yang kemarin menerima aspirasi mereka, solusi terbaik yang harus diambil oleh PJ dan juga perangkat desa yang diganti di kampung-kampung kemarin itu apa? Ya, jangan satu-satunya adalah kembalikan sesuai peraturan supaya desa-desa yang lain juga melihat. Kan kita menyampaikan kepada pemerintah untuk menelaah seluruh pengangkatan pemberhentian ini untuk kemudian dikembalikan sesuai peraturan yang ada. Berarti mereka harus sesuai dengan normatif hukum saja, Bang. Sesuai dengan normatif. Nah, kalau berdasarkan yang kemarin di DPR itu, secara personal Abang, apa yang Abang harus lakukan terhadap lembaga DPR? Jangan sampai ada terulang kembali hal semacam itu atau bahkan yang melebihi itu. 2 tahun saya di DPRD ini, saya melihat ada jarak yang terlalu jauh antara informasi yang berkembang di DPRD dan informasi yang berkembang di teman-teman aktivis misalnya, atau teman-teman komunitas, teman-teman pemuda. Itu ada jarak yang sangat jauh. Maksudnya jarak gimana, Pak? Artinya tidak ada satu ruang yang di situ kita bisa berdiskusi tentang persoalan daerah ini secara clear, secara dua sudut pandang dari aktivis, sudut pandang dari anggota DPR sebagai perwakilan rakyat. Ini yang saya pikirkan untuk kira-kira kita akan buat formulasi seperti apa supaya misalnya saya turun ke desa ini untuk diskusi, ke desa A, desa B untuk diskusi. Sebelum momen politik. Karena kalau sudah momen politik, ya pasti kan dituduh ini intriknya politik akan berjalan ke sana. Sementara sebenarnya kita hanya mau bahwa apa yang didiskusikan di DPRD ini, kita punya satu pemahaman. Di masalah daerah ini misalnya sedang ini, di bawah juga tahu. Sebenarnya tugas media juga, tugas channel ini juga. Iya, ini kita paling tidak kita selalu mendatangi kalaupun ada yang ingin kita ulas di WKTP kita. Nah, selain itu Bang, pastikan seperti yang Abang sampaikan tadi, belum clear ini antara pemahaman kita aktivis, pemahaman eksekutif, pemahaman legislatif di kabupaten kita ini. Nah, formulasi yang Abang tadi sampaikan itu, apakah bisa nanti misalkan dalam pembagian job-job kerja antara bukan per komisi Bang ya, per dapil, kalaupun itu dilaksanakan teknisnya, itu dia harus bagaimana Bang? Sebenarnya ruang konstitusionalnya itu di reses, di saat reses. Di reses. Resesnya kan baik reses ataupun turun secara inisiatif pribadi. Ya kita punya berbeda-beda cara. Bagaimana kita membuka ruang untuk berdiskusi, ataukah kita hanya datang untuk meminta aspirasi, toh hanya aspirasi saja, atau ada diskusi yang kita membangun gagasan. Saya mungkin di April ini saya akan mulai dengan itu, dengan reses yang betul-betul saya memanggil tokoh-tokoh untuk
apa pandangan mereka tentang daerah ini, kita mau kemana kan. Dan reses itu harus ada hasilnya nanti. Itu yang saya masih bingung sampai sekarang. Ini kan bahwa daerah kita ini dilema pada persoalan anggaran. Persoalan anggaran DPR gitu. Bahkan kemarin ada menurun banyak. Berapa puluhan miliar, hampir 84 miliar. Nah, kalau rises atau sosialisasi atau ada kegiatan dari legislatif ini turun ke desa-desa, turun ke daerah atau turun ke manapun dia, dengan minimnya anggaran, misalkan pihak DPR ini kan sudah tahu bahwa anggaran kita ini hanya bisa melakukan ini, hanya bisa bekerja ini, hanya bisa mengupayakan ini. Turunkin masyarakat, misalkan dalam hal reses, itu mau sampaikan bagaimana lagi? Misalkan ada masyarakat yang menginginkan bahwa ini harus ini, sementara butuh lagi anggaran. Iya, itu tantangan daerah kita menurut saya di situ. Kita punya semangat masyarakat kita ini. Mungkin karena Wakatobi ini dimulai dengan mimpi yang besar sekali oleh pendahulu kita. Kita punya harapan masyarakat itu memang besar sekali, hampir tidak sesuai dengan kemampuan daerah kita. Itu juga yang penting sebenarnya, untuk masyarakat itu tahu apa yang sebenarnya bisa, apa yang tidak, apa yang harus pakai APBN, apa yang harus pakai APBD provinsi. Saya melihat di hasil reses kita ini, sudah sangat jarang orang yang minta bantuan jaring, bantuan cutting, itu sudah jarang sekali. Orang mintanya jalan, jembatan. Yang sudah besar-besar. Yang uang besar ini. Harapan masyarakat kita semakin tinggi. Oke Bang, kita closing dari hasil pemaparan yang kita bisa suguhkan kepada pemirsa Hendry Majid Channel ini. Benang merah yang bisa Abang sampaikan sebagai closing statement kita pada konten kita kali ini itu apa? Pemerintah dan DPRD ini sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk stabilitas daerah ini, sehingga peraturan regulasi atau perda harus ditegakkan, dan tidak bisa negara itu kalah oleh kekuatan non negara, apalagi hanya beberapa oknum. Karena sekali lagi, jaminan pembangunan daerah ini adalah stabilitas. Itu mungkin. Ya, oke. Terima kasih Bang sudah mampir, sudah bersedia meluangkan waktu. Terima kasih sudah datang di DPRD. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada konten kami kali ini. Bila kita walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Thanks.